Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Saya Safira Oktaviani dari kelas 101 ingin mempresentasikan mengenai sikap kepahlawanan dan rela berkorban suatu tokoh. Tokoh yang saya pilih yaitu Cut Nyamutia. Cut Nyamutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari daerah Aceh. Ia dimakamkan di Auluwe Kureeng, Aceh. Ia menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 107 1964 pada tahun 1964. Untuk biodatanya yaitu dia lahir pada 15 Februari 1870 di Kesultanan Aceh Keurueto, Pirak, Aceh Utara, Kesultanan Aceh. Dia meninggal pada tanggal 24 Oktober 1910 pada umurnya yang ke-40 tahun. Belanda Auluwe Kureeng, Aceh, Hindia Belanda. Penyebab meninggalnya yaitu gugur terkena 3 butir peluru saat bertempur dengan serdadu Belanda. Dia juga mempunyai monumen yang bernama Museum Rumah Cut Mutia. Untuk biodata keluarganya yaitu dia mempunyai suami 3, yaitu suami yang pertama Teuku Syam Syarif. Dia menikah karena hasil perjodohan keluarganya dan bercerai karena adanya rasa tidak cocok satu sama lain. Dan suami kedua yaitu Teuku Cik Tunong. Dia menikah karena saling jatuh hati dan mempunyai prinsip hidup yang sama. Dia pisah karena gugur saat perang pada tahun 1905. Dan suami ketiga yaitu Pak Naro. Dia menikah karena wasiat dari Teuku Cik Tunong dan pisah karena gugur saat perang di tahun 1910. Dan anaknya dia mempunyai anak yaitu Teuku Raja Sabi. Dan ini hasil anak dari Teuku Cik Tunong. Dan untuk silsilah keluarganya yaitu dia mempunyai saudara kandung 4 dan 4-4-nya adalah lelaki. Yang pertama yaitu Teuku Cut Burahim, dan yang kedua ada Teuku Muhammad Diasyah, dan yang ketiga ada Teuku Cut Hasan, dan yang keempat ada Teuku Muhammad Ali. Dan orang tuanya bernama Teuku bin Daud Pirak, dan untuk ibunya bernama Cut Jah. Untuk penjelasan singkat mengenai biodata sebelumnya yaitu Cut Nyamutia adalah putri dari Teuku bin Daud Pirak dan Cut Jah, satu-satunya anak perempuan dari 5 bersaudara. Ia berasal dari keluarga Ule Balang di Keruto, Aceh. Awalnya ia melawan penjajah Belanda bersama suaminya, Teuku Cik Tunong. Namun pada Maret 1905, Cik Tunong ditangkap Belanda dan dihukum mati. Sebelum wafat, Cik Tunong berwasiat agar Cut Mutia menikah dengan sahabatnya, Pang Naru, untuk melanjutkan perjuangan dan merawat anak mereka, Teuku Raja Sabi. Cut Mutia kemudian menikah dengan Pak Naro dan bergabung dengan pasukan Teuku Muda Ganto. Dalam pertempuran melawan Belanda, Pak Narong gugur pada 26 September 1910. Setelah itu, Cut Mutia memimpin sisa pasukannya menyerang pos-pos Belanda dan bertahan di hutan. Pada 24 Oktober 1910, ia gugur dalam pertempuran di Auluwe Kureeng. Untuk riwayat pendidikannya yaitu Cut Nyamutia tidak mendapatkan pendidikan formal seperti yang kita kenal sekarang. Namun ia dibesarkan dalam lingkungan yang sangat berjunjung tinggi nilai agama Islam dan adat Aceh. Pendidikan yang ia terima lebih banyak berupa ajaran agama dan budi pekerti yang diterima dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dan untuk semangat perjuangannya, Cut Nyamutia memiliki semangat perjuangan yang luar biasa. Bersama suaminya, Teuku Cik Tunong, ia memulai perlawanan terhadap penjajahan Belanda setelah suaminya dihukum mati oleh Belanda pada tahun 1005. Cut Nyamutia tidak menyerah. Ia melanjutkan perjuangan bersama Pak Nangro dan pasukan lainnya. Meskipun harus menghadapi banyak kesulitan dan kehilangan, semangatnya tetap berkobar. Ia memimpin pasukan gerilya menyerang pos-pos Belanda dan bertahan di hutan. Pada 24 Oktober 1910, ia gugur dalam pertempuran di Auluwe Kureeng. Hidup beriman yang diteladankannya. Cut Nyamutia menjalani hidup dengan penuh keimanan kepada Allah. Ia percaya bahwa perjuangannya adalah bagian dari jihad untuk membela tanah air dan agama. Keteguhan hatinya dalam beriman dan berjuang demi kemerdekaan Indonesia menjadi teladan bagi kita. Ia menunjukkan bahwa semangat juang yang didorong oleh keyakinan agama bisa mengatasi berbagai tantangan. Dan untuk refleksi sikap pahlawan di masa sekarang, yaitu
Semangat perjuangan Cut Nyamut Mutia dapat kita teladani dengan memiliki keteguhan hati, semangat pantang menyerah, dan cinta tanah air. Di masa sekarang, perjuangan bisa berupa belajar dengan tekun, berkontribusi untuk masyarakat, menjaga persatuan, dan melawan ketidakadilan. Sikap peduli terhadap sesama dan berani menghadapi tantangan adalah cara kita meneruskan semangat pahlawan seperti Cut Nyamut Mutia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Terima kasih.